Kaisar Yuan Tian juga memiliki wajah jelek, pisau pencuri selamat, mulutnya berada di lawan, dan dia akan melompat sesuka hatinya setelah itu. Penyebaran kejadian ini bukan hanya sekedar memalukan, tapi sudah cukup untuk mengangkat pamor anti pencuri tersebut, dan menghancurkan wajah surgawinya. Saudaraku, pisau pencuri itu, kenapa aku bisa selamat? Seperti dugaan Yao Yuekong, kali ini pembunuhan, atau setiap tembakan, Yuan Tiandi telah dipersiapkan dengan baik. Mimpi buruk terakhir menyebabkan Yao Yuekong dan Xiao Yu menonton, dan Putra Baize tidak dapat membantu. Itu adalah kemampuannya sendiri untuk membiarkan pisau pencuri melarikan diri terakhir kali. Tapi kali ini, apakah itu kekuatan lagi? Tanda seru. Bagaimana pisau pencuri itu bisa memiliki kekuatan ini? Kekuatan dan sarana Qin Yichen, Kaisar Yuan Tian telah menyelidiki dengan sangat jelas. Mohon minta seniornya untuk mengambil tindakan. Dan itu bahkan lebih efektif terhadap setiap cara yang dapat menyelamatkan nyawa pisau pencuri. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Yuan Tian tidak dapat menebak bagaimana gagal setelah beberapa pengurangan. Pembangkit tenaga listrik kerajaan jubah hitam berdiri dengan bangga dengan pisau untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan dua kata dengan dingin. Keberuntungan. The Thief Knife seharusnya dibantu oleh Demon Yuekong untuk mengembangkan tahu ruang dan waktu dalam 2 tahun terakhir. Kabut suram melonjak, dan adegan pertempuran barusan muncul kembali. Kaisar Yuan Tian juga seorang kaisar yang kuat, jadi dia secara alami dapat melihat petunjuknya. Tapi adegan ini membuatnya semakin marah. Itu benar-benar karena keberuntungan. 2 kali. Dia telah mengundang 2 senior untuk bertindak. Ini saudaranya. Mereka berada di jalur yang sama. Meski pembunuhan ini hanya berlangsung beberapa napas, dan pisau pencuri bisa bertahan, itu karena bulan di telapak tangan Yao Yuekong berisi kekuatan kitab perubahan, yang melebihi dugaannya. Kalau tidak, pisau pencuri pasti akan mati. Namun, bisa bertahan selama beberapa napas di depan kakak laki-lakinya sudah menantang langit. Tahukah Anda, di mata mereka, tidak ada perbedaan antara semua alam Tao di dunia. Penyempurnaan di alam Tao sama seperti saat pertama kali memasuki alam Tao. Semut bisa dihancurkan sampai mati sesuka hati. Bahkan saat pertama kali memasuki alam Daohua dan kesempurnaan alam Daohua memiliki waktu yang sama untuk berjuang di depan mereka, dan mereka dapat dihancurkan dengan 1 pukulan. Satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak harta yang ada di alam Tao itu. Benar bahwa harta karun pisau pencuri itu begitu banyak sehingga Kaisar Yuan Tian cemburu. Justru karena itulah Kaisar Pedang Yan Yu Jubah Hitam ini tidak ragu-ragu untuk merendahkan menembak semut Daohua Realem, karena Junior Brother Yuan Tian setuju untuk membelah secara merata. Tapi Qin Yichen memiliki harta karun, tetapi setiap pukulan yang dilakukan saudaranya adalah langkah yang mematikan. Meskipun hanya berlangsung beberapa napas, ini bukanlah studi tentang yang kuat di alam Kaisar, dan bahkan ini bahkan lebih sengit daripada pertempuran sengit yang kuat di Kaisar ketika menghadapi alam yang sama. Kecuali mereka tidak berbagi langit. Beberapa nafas dari alam Kaisar yang kuat dan alam yang sama yang baru saja bertarung juga digunakan untuk menguji satu sama lain. Tapi saudaranya berbeda. Setiap nafas adalah gerakan mematikan. Meski begitu, gagal. Setelah sekian lama, kemuraman ekspresi Yuan Tiandi berangsur-angsur mereda. Sebagai Tiandi, dia tahu tidak ada gunanya mengeluh. Bahkan jika dia adalah Kaisar Surga, dia tidak bisa melukai rambut Veles Qin Yichen selama 3 hari 3 malam. Setelah pemulihan, Kaisar Yuan Tian sangat tenang. Saudaraku, kamu benar. Keberuntungan dari pisau pencuri ini luar biasa. Suara di balik jubah hitam itu sedikit terkejut. Dewa bawaan terbuat dari langit dan bumi. Ini awalnya semacam keberuntungan. Tidak. Kaisar Yuan Tian menggelengkan kepalanya perlahan. Dewa bawaan memiliki keberuntungan. Tetapi mereka juga bisa disebut keberuntungan. Berbicara tentang ini, mata Yuan Tian tampak setajam obor. Dan keberuntungan. Kakak, lo, keberuntungan adalah sesuatu yang ada dan bisa dicarikan? Yan Yue Dao abu-abu gemetar sedikit, dan sosok di bawah jubah hitam juga sedikit terkejut. Maksudmu? Ya, menurutku pisau pencuri ini sangat beruntung. Kaisar Yuan Tian berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku, di dunia kamu dan aku, adalah wajar untuk memahami bahwa keberuntungan itu nyata. Beberapa orang di dunia biasa menemukan batu spiritual di jalan. Itu adalah keberuntungan. Dan semut para dewa secara tidak sengaja jatuh ke dalam gua dan menemukan senjata ajaib. Itu adalah keberuntungan. Agar lebih langsung, para tukang sampah yang hanya memiliki beberapa kata kecemburuan diam-diam juga berpikir bahwa saya bisa duduk di Kaisar Surgawi ini karena keberuntungan. Tapi keberuntungan atau keberuntungan, semuanya ada, dan mereka lebih mudah dicari. Kaisar Yuan Tian memandangi bulan yang cerah, dan pupil matanya berkedip terus-menerus. Setelah Kaisar berjubah hitam terdiam untuk waktu yang lama, dia berbicara lagi. Tetapi sebagian besar waktu, keberuntungan juga dapat dijelaskan secara kebetulan. Aku tahu. Kaisar Yuan Tian juga tahu bahwa ketika seseorang tidak meragukan seseorang,
hal baik dan buruk yang menimpa orang lain dapat digambarkan secara kebetulan. Tetapi jika Anda meragukan seseorang, detail kecil apapun akan dianggap sebagai poin yang mencurigakan. Dan pisau pencuri itu adalah musuhnya, duri di matanya. Karena itu, dia harus curiga. The Thief Knife telah ada selama 30 tahun, kan? Dari pertempuran pertama itu keluar, aku mendapatkan artefak kekaisaran Bihai. Itu adalah senjata kekaisaran. Pada saat itu, dia bahkan bukan Daojun. Saudara, sejujurnya, kamu telah hidup begitu lama. Pernahkah kamu melihat hal yang tidak terpikirkan? Ada keheningan yang lama di balik jubah hitam itu, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya perlahan. Merupakan keberuntungan untuk mendapatkan artefak kekaisaran Bihai. Tentu saja, dengan kekuatan dewa bawaannya, adalah mungkin untuk memenangkan artefak kekaisaran Bihai. Tapi kau dan aku sama-sama tahu bahwa keberuntungan dari pisau pencuri bukanlah untuk mendapatkan artefak kekaisaran Bihai, tapi artefak kekaisaran Bihai, dan itu benar-benar jatuh ke tangannya pada akhirnya. Dan mengapa artefak Kaisar Bihai bisa jatuh ke tangannya? Pembangkit tenaga listrik kerajaan jubah hitam terdiam sejenak, karena Ke Yutian melindunginya. Tidak hanya itu. Kaisar Yuan-Tian tenang dan mengerikan. Salah satunya adalah bahwa Ke Yutian membanggakan dirinya sebagai orang yang berbudi luhur. Dan yang lainnya adalah bahwa pada saat itu, kami berdua secara diam-diam telah bersaing, dan perjuangan Kaisar sudah dekat. Ke Yutian juga hanya perlu satu hal untuk menunjukkan wajahnya yang bajik. Oleh karena itu, Feng Tianxing bisa mendapatkan artefak Kaisar Bihai. Dan semua ini karena dia baru saja keluar, tersesat di dunia, baru saja masuk ke Yin Liguan karena kesalahan, tetapi diselamatkan oleh pencuri balik Kaisar Ke dari Zenmo Guan. Sejak saat itu, saya memasuki pandangan Ke Yutian. Kaisar Yuan-Tian tampak bergumam pelan, kebetulan keluar saat ini, dan kebetulan mengenai klan Kaisar Ke. Kebetulan sisa-sisa Bihai telah mentolerir selama bertahun-tahun dan akhirnya berkolusi dengan Istana Iblis Kuno. Semua ini, kebetulan terlalu kebetulan. Pembangkit tenaga listrik kerajaan jubah hitam diam lagi. Namun, Ke Yutian pasti telah mengirim seseorang untuk memeriksa apakah pisau pencuri benar-benar dewa bawaan. Tapi, dewa bawaan bisa diciptakan. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh pembangkit tenaga listrik kerajaan jubah hitam bergetar secara detail. Dan Kaisar Yuan-Tian tampaknya jatuh ke dalam kontemplasi sendiri. Setelah mengepung sisa-sisa Bihai, Ke Yutian akan mulai merekrut bayi perempuannya dengan seni bela diri. Saat itu, saya mengirim Cao Ge untuk pergi ke lapangan, tetapi pisau pencuri itu terpenuhi pada akhirnya. The Thief Knife mampu mengalahkan Ke Cao Ge bukan hanya karena Bihai Imperial Tool, tapi tanpa Bihai Imperial Tool, mustahil untuk mengalahkan Cao Ge. Jika Thief Blade kalah, Ke Yutian akan bertahan menikahi putrinya atau memalingkan wajahnya. Tapi bagaimanapun juga, tidak mungkin Thief Blade menjadi menantu Ke Yutian secepat ini. Jika Anda tidak memanggil ayah mertua Ke Yutian, tidak mungkin pisau pencuri memanjat begitu cepat di klan Kaisar Ke. Setelah itu, semua jenis pisau pencuri, kakak senior seharusnya juga mendengarnya. Ngomong-ngomong, pisau pencuri itu hanya hidup selama 30 tahun, dan mereka telah mengalami banyak hal. Ketika Yuan Tiandi mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum dengan emosi. Pisau pencuri itu tampaknya sangat mirip dengannya dalam hal ini. Itu semua hanya keberuntungan. Tidak mungkin untuk sampai ke langkah ini. Tetapi tanpa keberuntungan, tidak mungkin mencapai pencapaian hari ini.